Berkati hamba, pakai hamba untuk menyampaikan isi hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Semua bersuka cita. Amin. Yang bersuka cita angkat tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Kasih salam kiri kanan. Ada sukacita kok? Amin. Tanya, ada sukacita kok? Terus jawab, bersukacita selalu. Oke. Jadi tema kita hari ini adalah apa? Sukacita. Amin. Buah roh yang kedua ya, sukacita. Kita buka dulu ayat kita, Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Yang sudah dapat katakan amin. Dua orang. Oke, Galatia 5 ayat 22. Sekali lagi, yang sudah dapat katakan amin. Oke, puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama ya. 22 saja. Galatia 5 ayat 22. Sebenarnya itu satu, ini sampai 23, tapi kita 22 saja ya. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Amin. Sampai di situ saja ya. Yang kita garis bawahi adalah sukacita. Oke? Yang kita garis bawahi adalah sukacita. Ya. Jadi tahun 2020 tema penelitian kita tentang apa? Tahun 2020 tema kita tentang apa? Kedewasaan. Coba katakan sama-sama dengan saya. Kedewasaan. Omong di kiri kan. Ayo jadi dewasa. Oke. Baik. Ya, dan kita sudah masuk di poin 4 penelitian kita untuk tahun ini, yaitu buah roh. Ya. Jadi kita sudah di poin keempat untuk tema penelitian kita tahun ini, tahun 2020, yaitu buah roh. Dan kita sampai di yang kedua, yaitu sukacita. Nah, untuk poin keempat ini sebuah kalimat pengantar untuk kita semua ya. Biasa, tiap poin pasti saya ada bikin sebuah kalimat pengantar. Jadi untuk poin keempat ini kita dengar baik-baik. Pribadi yang dewasa. Sekali lagi, pribadi yang dewasa pasti berbuah roh. Amin. Pribadi yang dewasa pasti berbuah roh. Jadi kalau seseorang dia adalah orang Kristen yang dewasa, pasti akan terlihat di dalam kehidupannya, atau akan terlihat dari dalam dirinya terpancar apa? Buah roh. Amin. Pasti itu. Pasti. Ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih, dan minggu ini kita belajar tentang sukacita. Ya, yang pertama, apa arti dari sukacita? Saya ambil dari sisi etimologis ya, arti kata. Kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 22, kata sukacita di situ dalam bahasa Yunani-nya adalah kara. Kara. Coba katakan sama-sama dengan saya. Kara. Bukan santan kara, tapi kara bahasa Yunani. Oke? Nah, diartikan cheerfulness that is calm delight, atau kegirangan dalam ketenangan. Seperti itu. Jadi satu keadaan diri yang tenang,
tidak terombang-ambing, tenang, penuh dengan sukacita, penuh dengan kekiraan. Seperti itu. Ya, itu maksud dari kara. Jadi ini menggambarkan bahwa sekalipun ada badai, amin, ada ombak, ada gelombang, ada gemuruh di dalam kehidupannya, ya, orang ini tetap apa? Tenang, amin, dan tetap penuh dengan kegembiraan. Itu gambaran. Oke? Inilah yang dimaksud dengan buah roh sukacita. Nah, yang kedua, gladness atau kesenangan. Biasa orang bilang I'm glad meet you. Saya senang berjumpa dengan Anda. Nah, seperti itu ya. Kemudian joy dengan semua turunan katanya, joyful, joyfulness, joyfully, seperti itu ya. Nah, joy ini kan gembira, gitu. Happy selalu, seperti itu. Oke, jadi ini adalah arti dari kata kara atau sukacita. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita diartikan sebagai suka hati atau girang hati atau kegirangan. Dia punya artinya sama saja dengan yang saya jelaskan tadinya. Jadi ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri seseorang, oke? Ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri seseorang dan orang tersebut adalah pribadi yang dewasa, maka pasti, katakan sama-sama dengan saya, pasti akan bisa didapati atau pasti akan bisa terlihat, amin, pasti akan bisa nampak sukacita yang keluar dari dalam diri orang tersebut, amin. Jadi kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita dan kita adalah pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, maka pasti akan terpancar, akan terlihat, akan bisa nampak sukacita. Amin. Semua bersukacita. Orang bersukacita dia punya mimik muka bagaimana? Orang bersukacita mimik mukanya bagaimana? Ketawa dulu. Kira-kira begitu? Halo? Orang bersukacita pasti terpancar keluar. Amin. Pasti akan terlihat. Betul? Coba lihat kiri kanan. Ada sukacita begitu. Lihat kiri kanan. Ada sukacita. Oke. Ya. Yang kedua, dasar dari sukacita. Ya. Jadi sukacita itu ada dasarnya. Dan dasarnya adalah apa? Tuhan itu sendiri. Amin. Ya. Mazmur 97 ayat 12. Mazmur 97 ayat 12. Saya percaya jemaat GBI Philadelphia Bungawaru adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan buah roh sukacita. Amin. Yang amin cuma satu orang, anak muda. Oke. Mazmur 97 ayat 12. Satu orang baca untuk kita semua. Mazmur 97 ayat 12. Demikianlah Tuhan firman Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Yes. Amin. Bersukacitalah karena siapa? Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Ini penting.
Oke? Ini penting. Dasar dari sukacita kita seharusnya adalah siapa? Tuhan. Bukan karena yang lain. Amin. Bukan karena yang lain. Oke, tapi karena Tuhan. Tuhan adalah dasar untuk kita bersukacita, bukan karena yang lain. Dasar yang lain tidak kuat, tidak kokoh. Dasar yang lain itu rapuh. Amin. Hanya satu dasar yang kuat, satu dasar yang kokoh, yang kekal, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Ya. Oke. Jadi uang, kekayaan, jabatan, hobi, puji-pujian manusia, penghormatan manusia, apalagi semua tidak menjadi dasar yang kokoh. Amin. Dasar yang kokoh hanya Tuhan. Amin. Anehnya masih ada banyak orang mendasarkan sukacita mereka di atas dasar-dasar yang lain selain Tuhan. Betul atau tidak? Betul kan? Aduh, pantat kulit kosong. Apa namanya pantat kulit kosong? Orang biasa bilang, lu nih jangan pantat kulit kosong. Artinya apa? Aduh, saya susah nih. Kenapa? Uang tidak ada, saya susah. Aduh, itu berarti dia mendasarkan sukacitanya di atas apa? Uang. Makanya sukacitanya naik turun. Betul tidak? Uang ada sukacita, uang tidak ada. Kan begitu? Betul kan? Ada lagi yang lain. Ada banyak contoh yang lain. Amin. Tapi jemaat GBI Philadelphia Bungawaran, mari kita mendasarkan sukacita kita di atas dasar siapa? Tuhan. Amin. Ya. Oke. Jadi dasar dari sukacita adalah Tuhan. Tuhan memberi sukacita. Kita buka Mazmur 4 ayat 7. Mazmur 4 ayat 7. Yang sudah dapat langsung Mazmur 4 ayat 7. Maaf, ayat 8, sorry, Bang Lodi, ayat 8, sorry. Ayat 8. Ya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka bertimpa bagi dan anggur. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita baca ayat ini baik-baik, kita akan tahu dengan jelas. Engkau di sini siapa? Engkau di sini siapa? Tuhan. Amin. Huruf besar, berarti Tuhan, betul? Telah memberikan sukacita kepadaku. Perhatikan, lebih banyak. Oke? Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Apa lebih banyak daripada siapa? Mereka ketika kelimpahan gandum dan anggur. Lo perhatikan sih. Orang-orang lain berkelimpahan dalam apa? Gandum dan anggur. Ini menggambarkan kelimpahan dalam kekayaan kemewahan. Oke? Tapi Tuhan memberi sukacita kepada orang-orang yang dikasihinya lebih daripada orang-orang lain. Amin. Ini penting. Oke? Ini penting. Jadi Tuhan yang memberikan sukacita. Berikutnya lagi, sukacita itu dialami oleh anak-anak Tuhan atau oleh orang percaya. Oke? Sukacita itu dialami oleh anak-anak Tuhan atau oleh orang percaya. Siapa orang percaya di sini? Semua. Amin. Di sini semua anak Tuhan. Ada anak yang lain? Semua anak Tuhan. Amin. Oke, Kisah Rasul 16 ayat 34. Kisah Rasul 16 ayat 34. Di sini semua orang percaya kan? Amin. Nah, satu orang langsung baca dengan cepat.
Dengan cepat. Satu orang. Mam Karo. Ya, 34. Lalu ia membawanya ke rumahnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dia sangat tergembira bahwa ia dan istri rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi apa? Percaya kepada Allah. Seharusnya seperti beginilah keadaan orang-orang percaya. Amin. Mereka bersukacita karena mereka percaya kepada Allah. Amin. Ya. Jadi kepala penjara dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia mengalami sukacita. Ini juga seharusnya dialami oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Atau ada yang bilang ini, aduh, sekolahnya susah sekali. Kenapa? Saya sudah percaya dengan Yesus, aku hati susah sekali. Kira-kira ada yang seperti begitu? Tidak. Amin. Kita semua bersukacita karena kita telah percaya kepada Allah yang benar. Amin. Satu-satunya Allah yang benar. Kita bersukacita. Artinya apa? Keselamatan menjadi bagian kita. Oke. Lanjut terus. Poin yang ketiga. Kapan kita harus bersukacita? Kapan kita harus bersukacita? Nah, perhatikan di sini. Karena sukacita adalah buah roh. Oke? Karena sukacita adalah apa? Buah roh. Berarti buah itu harus bisa terlihat setiap saat, setiap waktu. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ya, dengan cepat langsung satu orang. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Kalimat ini ditulis dalam bentuk present tense. Yang pernah belajar bahasa Inggris sampai tangan. Semua yang sekolah masih belajar bahasa Inggris. Ditulis dalam bentuk present tense. Present tense itu kalimat dalam bentuk sekarang. Sekarang, bukan 1 detik yang lalu, bukan 1 detik yang nanti akan datang, bukan, tapi sekarang. Present tense. Jadi bersukacitalah senantiasa sekarang. Jadi di mana dikatakan sekarang, disitulah kita bersukacita. Amin. 1 detik tuk bersukacita, 1 detik tuk bersukacita, 1 detik tuk bersukacita, 1 detik tuk bersukacita terus. Tidak ada putus-putus. Amin. Berarti apa? Kita bersukacita setiap saat, setiap waktu. Nah, di sini kata senantiasa mengandung dua aspek. Ya, dengarkan baik-baik. Kata senantiasa, kata bersukacitalah senantiasa mengandung dua aspek. Yang pertama, senantiasa itu berbicara setiap waktu. Yang kedua, senantiasa itu berbicara dalam keadaan apapun. Amin. Dalam keadaan apapun. Kalau berbicara tentang dalam keadaan apapun, berarti bagaimana? Bagaimana? Untung atau rugi tetap sukacita. Amin. Susah atau senang tetap sukacita. Baik atau tidak baik tetap sukacita. Sehat atau sakit tetap sukacita. Dalam keadaan apapun kita harus bisa bersukacita senantiasa. Amin. Dalam keadaan apapun, ada masalah, tidak ada masalah, bersukacita. Amin. Coba lihat kiri kanan, muka di sebelah kiri kanan. Ada sukacita atau bingung?
Kalau tua ada sukacita. Amin. Doni ada sukacita. Amin. Oke. Ya. Jadi badai sebesar apapun tetap bersukacita karena kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita dan Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Amin. Masalah persoalan badai apapun yang kita hadapi, Tuhan ada sama-sama dengan kita. Tuhan pasti tidak tinggal diam. Ini menjadi dasar untuk kita selalu bersukacita. Oke? Yang keempat, terakhir. Karena sukacita itu berbicara tentang buah, berarti itu berbicara tentang otomatis. Katakan sama-sama dengan saya, otomatis. Otomatis itu berarti bagaimana? Terjadi atau berlangsung dengan sendiri. Amin. Terjadi atau berlangsung dengan sendiri. Oke? Nah, jadi ketika kita berbicara tentang buah, perhatikan baik-baik di sini. Ketika kita berbicara tentang buah, maka itu tidak diupayakan dari diri sendiri. Jadi kita tidak berupaya untuk berbuah. No. Buah itu sesuatu yang terjadi secara otomatis karena buah itu adalah hasil. Katakan sama-sama dengan saya, hasil. Nah, kalau hasil itu berarti dia terjadi dengan sendirinya kalau prosesnya benar. Amin. Kalau prosesnya benar, buah itu dia terjadi dengan sendirinya. Saya kasih contoh di sini ya. Perhatikan baik-baik. Misalnya iman, yang sudah ikut pemuridan pasti mengerti. Misalnya iman. Buah dari iman adalah apa? Perbuatan baik. Amin. Buah dari iman adalah perbuatan baik. Kalau kita memiliki iman yang benar, maka pasti akan terlihat dari dalam diri kita. Oke? Pasti akan terlihat dari dalam diri kita terpancar perbuatan baik yang sesuai dengan iman kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau iman kita benar, pasti akan terproduksi dari dalam diri kita perbuatan baik, benar baik-baik. Orang percaya tidak berusaha untuk berbuat baik. Oke? Orang percaya tidak berusaha, tidak berupaya, tidak berjuang untuk berbuat baik, tidak. Tapi perbuatan baik itu sesuatu yang otomatis. Amin. Kalau memang dia orang percaya, kalau memang imannya itu benar, otomatis akan terpancar keluar perbuatan baik. Karena iman itu berkaitan dengan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita percaya, maka Yesus yang adalah kebenaran, yang adalah firman itu pasti tinggal di dalam diri kita. Betul? Dan kalau firman itu tinggal di dalam diri kita, buah itu pasti keluar. Perbuatan baik itu pasti keluar. Misalnya mengampuni. Kalau kita punya iman yang benar, maka perbuatan baik mengampuni pasti terpancar keluar. Amin. Pasti. Atau apa lagi? Misalnya perbuatan baik yang lain. Misalnya bertolong-tolongan menanggung beban. Kalau memang kita punya iman yang benar, maka firman itu pasti tinggal di dalam diri kita. Salah satu firman berbicara tentang bertolong-tolongan menanggung beban. Pasti akan keluar perbuatan itu. Amin. Kalau seseorang dia mengaku beriman, tapi kemudian tidak terpancar keluar perbuatan baik, maka imannya itu salah. Imannya ada yang salah. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara iman, maka kita tidak berusaha berupaya berbuat baik. No, tidak. Tapi itu keluar dengan otomatis. Seperti itu. Amin. Keluar dengan otomatis. Siapa orang percaya di sini? Pasti kita semua, betul? Otomatis akan selalu terpancar keluar perbuatan baik dari dalam diri kita. Bisa nangkap ya? Bisa nangkap ya? Oke, kekuatan untuk berbuah, perbuatan baik itu datang dari mana? Tuhan yang adalah Roh Kudus dan firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu senantiasa
senantiasa tinggal dalam hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak tinggal melekat dalam hubungan intim dengan Tuhan, susah untuk kita berbuat karena tidak ada kekuatan, tidak ada makanan. Betul tak? Kalau tidak ada makanan tidak kuat, lemah. Amin. Ya. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa perbuatan baik adalah usaha atau upaya atau perjuangan dari diri sendiri, kadang-kadang kan ada orang Kristen yang berpikir seperti itu, betul? Kita harus berusaha, harus berjuang untuk berbuat baik. No, tidak seperti itu. Itu dia sudah salah konsep. Amin. Itu dia sudah salah mengerti inti dari kebenaran firman Tuhan. Halo? Kalau kita punya iman, buahnya pasti perbuatan. Itu otomatis. Oke? Nah, jadi perbuatan baik adalah buah atau hasil atau produk yang otomatis muncul atau tumbuh dari adanya iman yang benar. Ini contoh ya, saya kasih contoh tentang buah. Nah, begitu pula dengan sukacita. Amin. Buah roh sukacita. Kita tidak berjuang, berusaha untuk bersukacita. No. Halo, kita tidak berjuang, berusaha untuk bersukacita. Tidak. Itu dia keluar otomatis. Amin. Dia keluar sebagai buah otomatis. Pohon itu dia punya kerja cuma apa? Makan. Kan gitu ya. Akar-akarnya ngerambat, makan, minum gitu. Dia cari air, dia cari makanan. Dia kerjanya cuma itu, makan dan minum. Ketika dia makan dan minum, dia terus bertumbuh, otomatis akan keluar apa, Bu? Buah. Jadi dia tidak berusaha berbuah. Berbuah. No, tidak. Dia pun kerja cuma makan minum pohon itu. Amin. Dia makan minum, dia bertumbuh, dan pada waktunya dia berbuah. Seperti itu. Ya. Yang mengerti katakan amin. Paham ya? Berbicara buah berarti berbicara sesuatu yang otomatis. Jadi kalau ada Roh Kudus berdiam di dalam diri seseorang, menuntun orang tersebut, pasti akan keluar buah roh sukacita. Amin. Pasti. Ya. Nah, berikut lagi, sukacita itu bukan perasaan. Bukan perasaan. Halo, sukacita itu bukan perasaan. Perasaan bisa timbul, bisa tenggelam. Amin. Tapi sukacita berbicara tentang watak, sifat, pembawaan. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, watak, sifat, pembawaan. Jadi kalau orang tinggal di dalam Kristus, di dalam firman, Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, dia memberi dirinya dituntun oleh Roh Kudus, maka dengan sendirinya wataknya, amin, wataknya pelan-pelan berubah, mulai berbuah sukacita. Amin. Wataknya berubah. Dulunya dia pemurung, kakak saya lihat kalau dulu, kamu tuh enak soal pacar, sampai ini dulu tidak ada kirim salam juga. Begitu dia kenal Kristus, dia percaya kepada Kristus. Amin, Omi. Dia percaya kepada Kristus, dia tinggal dalam firman, Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Amin. Dia memberi diri dituntun oleh Roh Kudus darimu. Di mana saja dia bersukacita. Amin. Dan karena kakaknya melihat Adino senantiasa bersukacita, akhirnya kakaknya menjadi cinta dengan Adino. Kira-kira dramanya seperti begitu. Yang mudah-mudahan katakan amin. Ya, jadi sukacita itu bukan perasaan, amin. Tapi sukacita adalah watak, sifat atau pembawaan. Jadi itu sudah wataknya, sudah sifatnya, sudah pembawaannya manusia baru. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang Roh Kudus ada tinggal di dalam dirinya dan menuntun dirinya, sudah wataknya dia, sudah sifatnya dia, sudah pembawaannya dia untuk apa? Senantiasa bersukacita. Mazmur 16 ayat 11 terakhir.
Mazmur 16 ayat 11. Saya bacakan untuk kita semua ya. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Amin. Di hadapanmu. Ini berbicara tentang hidup di hadapan Tuhan. Oke? Berdiri tinggal di hadapan Tuhan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan ada nikmat senantiasa. Kalau perhatikan, ada sukacita dan ada nikmat. Amin. Di hadapan Tuhan. Jadi rugi kalau orang tidak tinggal di hadapan Tuhan. Amin. Rugi kalau orang tidak berdiam di hadapan Tuhan. Justru menjadi satu keuntungan ketika kita hidup di hadapan Tuhan. Kita tinggal, kita berdiam di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa? Di hadapan Tuhan senantiasa ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, kesulitan mau bagaimanapun, amin. Ketika kita hidup di hadapan Tuhan, senantiasa ada sukacita. Otomatis ada nikmat yang berlimpah-limpah. Amin. Pasti. Ya. Kisah Rasul 13 ayat 52. Kisah Rasul 13 ayat 52. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan ya. Roh Kudus selalu identik dengan sukacita. Amin. Katakan sama-sama yang saya, Roh Kudus identik dengan sukacita. Siapa yang ada Roh Kudus dalam diri? Pasti kita semua. Amin. Kalau begitu jangan murung-murung Bapak, Mama, jangan murung-murung Masalah, persoalan, tantangan apapun tetap bersukacita. Amin. Roh Kudus ada di dalam diri kita, memberi kita sukacita. Oke? Roma 14 ayat 17. Oh, ternyata masih ada satu poin lagi, poin kelima. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oke? Ya, jadi berbicara tentang buah roh sukacita itu sesuatu yang terjadi otomatis dari Tuhan turun kepada anak-anaknya. Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, otomatis ada sukacita. Mau masalah persoalan apapun, dia senantiasa kuat. Amin. Senantiasa bersukacita. Ada satu keyakinan Tuhan menyertai dia, memenuhi, mencukupkan semua keperluan hidup dan lain-lain janji-janji Tuhan. Oke? Poin kelima. Nah, ini saya bersaksi ya. Saya mau angkat dua kesaksian untuk kita ya di dalam jemaat kita. Nah, yang pertama, biasanya saya ini kan selalu bertanya, semua pasti tahu, aman kok, betul atau tidak? Saya biasa tanya seperti itu loh, aman kok, betul loh? Nah, biasa saya tanya juga, Mama Ida, Bapak Adi, semua, ada Om Jola, Om Milo. Biasa kalau ketemu kan saya tanya, aman kok? Bapak Ari, sekarang saya tanya gitu, Bapak Sake, aman kok? Semua bilang apa? Padahal sebagai manusia yang hidup pasti mengalami apa? Masalah, persoalan, pergumulan. Betul tidak? Betul kan? Tapi kenapa kita selalu bilang aman? Ada yang tahu? Kenapa? Karena hidup kita didasarkan atas Tuhan, sehingga ada sukacita. Amin. Saya biasa tanya kan saya, misalnya Mami dan Bapak begitu, bagaimana aman? Aman. Pokoknya bawa happy saja Bapak. Saya bisa dengar Bapak Adi bilang, bawa happy saja. Ya, itu menggambarkan tentang apa? Sukacita. Amin. Jadi sukacita tidak tergantung dari masalah, persoalan atau keadaan apapun. Oke? Sukacita tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Oke? Nah, jadi sukacita ini menjadi wajib. Bawa enjoy, bawa happy saja. Memang ada masalah, Pak. Tapi bawa happy saja. Sudah menjadi apa, Pak? Wah, aneh. Susah senang. Bapak lagi galau, bilang Bapak, susah senang, sukacita saja. Amin. Bapak bilang, Mama, kita makan nasi dan jalan, sukacita saja. Amin. Kenapa?
Karena sukacita sudah menjadi satu apa? Wah. Ya, Mama Ningsih kadang-kadang begitu saya tanya, Mama Ningsih bagaimana? Aman. Aman. Betul kok tidak ya Mama Ningsih? Betul lah. Susah mau buat apa? Buat senang-senang saja. Saya biasa dengar Mama Ningsih di Oxford. Buat senang-senang saja. Padahal saya tahu orang-orang ini mereka semua punya masalah. Dalam jemaat semua saya tahu masing-masing punya masalah. Sedang menghadapi masalah, kesulitan, tantangan, pergumulan. Amin. Tapi saya tanya aman kok? Aman. Betul kok tidak? Bang, mau susah buat apa? Buat senang-senang saja. Itu watak. Amin. Itu sukacita. Itu buah roh. Kita tidak sadar, tapi orang bisa melihat watak sukacita itu terpancar keluar dari dalam diri kita. Amin. Ekspresi sukacita itu terpancar keluar, watak itu terpancar keluar. Seperti itu. Nah, seharusnya seperti inilah orang Kristen yang dewasa itu. Amin. Katakan sebelah kiri. Jadi dewasa dan selalu bersukacita. Amin. Jadi dewasa dan selalu bersukacita. Ada uang, tidak ada uang, bersukacita. Amin. Ada masalah, tidak ada masalah, bersukacita. Amin. Persoalan, pergumulan, tantangan tidak bisa merebut sukacita kita. Amin. Karena ada Yesus bersama-sama dengan kita. Ini menjadi satu watak hidup kita. Ya, seperti ini. Oke. Firman Tuhan saya. Jadi sekali lagi, sebagai pribadi yang dewasa, pasti kita berbuah roh sukacita. Amin. Pribadi yang dewasa, wataknya pasti bersukacita. Amin. Firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah sampaikan firman-Mu, buah roh sukacita. Kami mendasarkan sukacita kami akan Tuhan, tidak ada dasar yang lain di dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan saja. Dan senantiasa, setiap saat dalam keadaan apapun, kami selalu bersukacita. Bahkan lebih daripada itu, kehidupan kami otomatis dengan sendirinya memancarkan sukacita sebagai watak, sebagai sifat, sebagai pembawaan, sebagai karakter kami, sebagai orang yang percaya kepada, orang percaya yang dewasa, selalu memancarkan buah sukacita yang bisa dinikmati oleh Allah dan oleh manusia. Hamba berhenti berbicara, tapi Tuhan berbicara lebih lagi dalam hati setiap kali. Tanam firman ini dalam tanah hati kami yang paling subur. Dalam keadaan apapun, pergumulan, masalah, persoalan, badai, tantangan apapun, firman-Mu tetap bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.